Saat ini saya akan menjelaskan mengenai budgeting dan juga master budget. Learning objektif pada pembelajaran kita saat ini adalah untuk memahami mengapa dan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menggunakan dan merancang penganggaran. Anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting bagi perusahaan. Menurut Garrison, anggaran adalah rencana terperinci untuk masa depan yang diekspresikan dalam bentuk kuantitatif. Secara sederhana, anggaran adalah rencana jangka pendek perusahaan yang bersifat kuantitatif. Kita harus bisa membedakan anggaran, rencana atau plan dengan forecast. Contoh misalkan perusahaan menginginkan return on investment atau ROI sebesar 20%. Untuk mencapai target ROI 20%, perusahaan harus membuat rencana tindakan atau plan. Anggaran adalah biaya yang diperlukan untuk menjalankan plan tersebut sehingga target dapat tercapai. Kebanyakan budgeting perusahaan itu dimulai di bulan September dan membutuhkan 3 atau 4 bulan untuk menyusun anggaran tersebut. Budget disusun berdasarkan asumsi apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya kurs dolar, tingkat inflasi. Nah, masalahnya adalah seringkali terjadi perbedaan antara asumsi yang dibuat dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini akan menyebabkan anggaran bukan lagi menjadi alat bantu, namun terkesan menghambat kegiatan perusahaan. Karena itu, muncullah forecast yang kemudian digunakan sebagai alat bantu pengelolaan perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Jadi, perbedaan antara anggaran dengan forecast adalah segala sesuatu pada forecast didasari pada asumsi terkini. Karena itu, forecast akan terus-menerus diperbaharui sesuai dengan perubahan kondisi yang dihadapi perusahaan. Anggaran digunakan untuk dua tujuan, yaitu planning dan control. Planning meliputi perumusan tujuan dan penyusunan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kontrol digunakan untuk melihat apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan sesuai dengan rencana. Dan agar efektif, sistem budget yang baik harus mencakup perencanaan dan pengendalian. Kita beralih kepada manfaat budgeting. Yang pertama, budgeting bermanfaat terkait dengan define goals and objective. Maksudnya di sini, anggaran merupakan alat komunikasi untuk rencana manajemen yang dikomunikasikan kepada seluruh organisasi. Anggaran di dalamnya ada target. Target berarti ada tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, dan itu dikomunikasikan oleh anggaran. Yang kedua, manfaatnya adalah think about and plan for the future. Anggaran sebetulnya memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan. Sebetulnya, tanpa budgeting, manajer akan banyak menghabiskan waktunya untuk mengatasi berbagai permasalahan. Yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah means of allocating resources. Di sini artinya proses penganggaran itu merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. Yang keempat, anggaran juga bermanfaat terkait dengan coordinate activities
Berarti anggaran dapat mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. Dan penganggaran juga ikut memastikan setiap orang dalam organisasi juga menuju kepada goal yang sama. Nah, manfaat yang terakhir, anggaran juga mengcommunicate plans. Maksudnya, anggaran juga dapat menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya. Berbicara mengenai periode anggaran operasi biasanya mencakup periode 1 tahun, sesuai dengan tahun pajak perusahaan. Namun biasanya banyak perusahaan yang membagi tahun anggaran itu menjadi 4 kuartal atau triwulan. Nah, kuartal pertama ini kemudian dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bulan. Dan anggaran bulanan kemudian ditetapkan. Nah, anggaran 3 kuartal berikutnya itu biasanya ditetapkan berdasarkan nilai total per kuartalnya. Kalau kita berbicara continuous budget atau disebut juga sebagai perpetual budget, ini yang sering digunakan oleh perusahaan. Nah, di dalam continuous budget atau perpetual budget di sini, perusahaan akan menambahkan periode 1 bulan atau 1 kuartal pada bagian akhir anggaran setiap bulan atau pada saat kuartal berakhir. Nah, continuous budget atau perpetual budget ini sebetulnya pendekatan yang mengarahkan manajer akan tetap fokus kepada masa depan. Pada bahasan kali ini, saya akan menyoroti penggunaan anggaran operasi dengan masa waktu 1 tahun. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai keberhasilan penganggaran, itu akan ditentukan oleh cara menyusun anggaran. Nah, metode penyusunan anggaran yang paling efektif adalah self-imposed budget atau seringkali disebut juga sebagai participative budgeting. Ini adalah pendekatan yang melibatkan manajer di dalam pembuatan estimasi anggaran. Apa sih benefits dari participative budgeting? Benefits yang pertama, individual at all levels of the organizations are viewed as members of the team whose judgment are valued by top management. Maksudnya setiap orang pada semua tingkatan organisasi itu diakui sebagai anggota tim di mana pandangan atau penilaiannya itu akan dihargai oleh top management. Yang kedua, estimasi anggaran yang dibuat oleh frontline manager itu seringkali lebih akurat dan handal dibandingkan dengan estimasi yang dibuat oleh top management yang kurang memiliki pengetahuan mendalam mengenai pasar atau daily operation. Benefit yang ketiga dengan melakukan pendekatan self-imposed budget, benefit yang ketiga akan menimbulkan motivasi yang tinggi apabila individu berpartisipasi dalam menentukan tujuan dibandingkan bila tujuan itu ditetapkan dari atas. Sehingga dengan self-imposed budget atau participative budget, anggaran yang ditetapkan sendiri ini akan menciptakan komitmen. Terakhir, benefit terakhir dari self-imposed budget, seorang manajer yang tidak dapat memenuhi anggaran yang ditetapkan dari atas, dia akan selalu dapat berkata bahwa anggaran tersebut tidak realistis dan tidak mungkin untuk dicapai. Tetapi, apabila perusahaan melakukan proses budgeting dengan participative budgeting,
alasan seperti tadi itu tidak akan muncul atau tidak akan tercetus dari si manajer perusahaan. Nah, selain benefit, 4 benefit yang tadi dipaparkan, ada satu sisi negatif dari self-imposed budget. Tanpa adanya peninjauan ulang, self-imposed budget atau participative budget mungkin saja menjadi terlalu bebas dan pada akhirnya terlalu banyak mengandung budgetary slack. Apa sih budgetary slack? Budgetary slack itu adalah sebuah Jadi praktik yang biasanya dilakukan oleh penyusun budget, di mana dia melakukan markup dan markdown untuk budget pendapatan dan budget biaya. Jadi biasanya pelaku budgetary slack ini dia akan memarkdown target di dalam anggaran penjualan. Sedangkan dia juga akan melakukan markup terkait dengan target biaya. Nah, inilah yang seringkali muncul ketika tidak ada peninjauan ulang yang dilakukan oleh atasan apabila perusahaan menggunakan pendekatan anggaran partisipatif. Akibat dari budgetary slack sebetulnya muncul inefisiensi dan pemborosan. Nah, seharusnya sebelum anggaran disahkan atau sebelum anggaran diterima, anggaran itu harus diperiksa dulu oleh atasan langsung. Kemudian, sebetulnya banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya menerapkan metode ini. Top manajemen biasanya yang mempelopori proses anggaran dengan cara menentukan panduan umum tentang target laba atau penjualan secara keseluruhan. Dan manajer tingkat bawah atau manajer level di bawahnya itu diarahkan untuk menyusun budget sesuai dengan target. Tapi kesulitannya, target dari top manajemen bisa tidak realistis. Kalau misalkan targetnya terlalu tinggi, karyawan menyadari bahwa target itu tidak realistis, maka akibatnya motivasi kerja karyawan akan turun. Jika target terlalu longgar, akan terjadi pemborosan. Selain dari self-imposed budget, ada beberapa metode penyusunan anggaran lainnya yang akan saya bahas di slide berikutnya. Metode penyusunan anggaran lainnya adalah authoritative budgeting. Authoritative budgeting ini apa? Kalau authoritative budgeting ini adalah proses penganggaran, proses budgeting yang sepenuhnya dilakukan oleh top management. Manajer level bawah atau bawahan hanya diberikan angka-angka anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan anggaran dengan metode ini akan menghilangkan budgetary slack. Namun sebetulnya tidak akan optimal karena apa? Karena atasan hanya memiliki informasi yang terbatas mengenai proses yang dianggarkan. Yang kedua, konsultatif budgeting ini sebetulnya mirip dengan authoritative budgeting. Hanya saja dalam proses penganggaran, si manajemen top manajemen atau atasan dia melakukan konsultasi dan meminta pendapat dari bawahan. Namun, proses budgeting dan keputusan tetap dilakukan oleh atasan. Apa sih kelemahan dari anggaran? Ada 4 kelemahan dari anggaran. Yang pertama, penyusunan anggaran memakan waktu yang lama. Yang sempat tadi dibahas bahwa kebanyakan perusahaan sebetulnya memulai proses budget ini di bulan September.
dan biasanya memakan waktu 4 bulan. Nah, budgeting yang lama ini biasanya dikarenakan ini ada proses bottom up. Bottom up itu berarti ketika partisipatif budgeting dilakukan, sehingga menyebabkan banyaknya negosiasi yang perlu dilakukan. Kelemahan yang kedua, anggaran sulit disesuaikan dalam lingkungan yang cepat berubah. Jadi sebetulnya kan anggaran disusun berdasarkan suatu asumsi tertentu yang dibuat saat anggaran dibuat. Nah, dalam kondisi sekarang, pandemi COVID-19, ini tidak ada yang menduga sebelumnya. Kebayang nggak? Berarti perusahaan harus dituntut untuk melakukan perubahan budget, dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, kecenderungan melakukan budget slack. Ada praktik budget slack, memarkup dan memarkdown yang sebetulnya itu merugikan perusahaan. Dan yang terakhir tadi adalah kecenderungan budget gaming. Gaming di sini biasanya terjadi kalau misalkan orang-orang yang bekerja pada perusahaan berusaha untuk mencapai angka-angka yang ada di anggaran dengan berbagai cara. Termasuk sebetulnya misalkan cara yang dilakukan oleh karyawan tersebut pada akhirnya merugikan perusahaan. Itu kelemahan dari anggaran. Faktor manusia dalam budgeting merupakan faktor yang sangat penting. Keberhasilan budgeting tergantung kepada seberapa jauh top manajemen menerima program anggaran sebagai bagian penting dari aktivitas perusahaan, dan tergantung kepada bagaimana cara top manajemen menggunakan data yang dianggarkan. Oleh karena itu, keberhasilan program penganggaran tergantung kepada 3 faktor. Faktor yang pertama, top manajemen harus berkomitmen dan memiliki rasa antusias yang tinggi terhadap proses penganggaran. Yang kedua, top manajemen tidak menggunakan budget untuk menekan karyawan atau bahkan menyalahkan karyawan ketika misalkan terjadi kesalahan dalam pencapaian. Terakhir, misalkan target budget yang menantang, highly achievable budget target, itu biasanya harus diimbangi dengan reward ketika target terpenuhi. Pokok bahasan kita saat ini beralih kepada master budget. Saya akan mengambil contoh perusahaan manufaktur yang dari struktur biaya itu lebih kompleks dibandingkan dengan industri yang lain. Nah, master budget itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operating budget, ada financial budget, dan ada capital budget. Kita bahas yang pertama yaitu operating budget. Operating budget ini dia adalah anggaran operasi yang isinya apa? Isinya adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi hasil akhir dari operating budget adalah anggaran laba rugi. Yang kedua, anggaran finansial. Anggaran finansial ini memberikan konsekuensi dari anggaran operasional yang disusun. Untuk anggaran finansial, ini terdiri dari 2, yaitu anggaran kas dan anggaran balance sheet. Yang ketiga, capital budget atau anggaran modal, ini berisi perkiraan investasi aset tetap yang akan dilakukan pada periode anggaran. Untuk capital budget, ini lebih mengarah kepada manajemen keuangan yang mungkin nanti saudara akan mendapatkan lebih jauh pembahasan mengenai capital budget di mata kuliah manajemen keuangan. Sekarang perhatikan gambar ini. Seluruh
anggaran operasi dalam hal ini adalah sales budget atau anggaran penjualan dan anggaran biaya ini mempunyai dampak kepada anggaran kas atau cash budget. Setelah cash budget disiapkan, anggaran laba rugi dapat dibuat. Budget income statement itu baru dapat dibuat. Kemudian budgeted balance sheet dapat juga disusun. Yang perlu diperhatikan lagi, sedikit atau banyaknya anggaran direct material, direct labor, dan manufacturing overhead itu akan dipengaruhi oleh anggaran penjualan. Dengan kata lain, titik awal ketika perusahaan mau membuat master budget yang perlu dibuat dulu adalah sales budget atau anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget ini adalah titik awal ketika kita mau menyusun master budget. Sales budget ini dibuat dengan cara mengalihkan unit penjualan yang dianggarkan dengan harga jual. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan yang bernama Royal Company. Dia sedang menyiapkan budget kuartal yang berakhir di bulan Juni. Nah, anggaran penjualan untuk 5 bulan ke depan, saudara bisa lihat di slide, ya, dari bulan April sampai dengan Agustus, dengan harga jual per unitnya $10 per unit. Nah, dari sini kita dapat membuat sales budget dengan cara tadi bagaimana mengalihkan unit penjualan dengan harga jual. Ya. Nah, namun karena penyusunan budget dibuat kuartal, berarti kita harus menyusun juga dalam kuartal atau per 3 bulan. Di tabel ini kita bisa lihat, kita bisa susun untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni, atau ini adalah kuartal kedua di tahun tertentu. Kita lihat budgeted sales in unit di bulan April 20.000 unit, di bulan Mei 50.000 unit, di bulan Juni 30.000 unit. Selling price per unitnya harganya kan semua $10. Berarti kita mendapatkan target atau budget penjualan untuk bulan April adalah 200.000, bulan Mei 500.000, bulan Juni 300.000. Ketika ini ditotalkan semua, maka hasilnya adalah $1 juta. Mungkin saudara bertanya, Bu, bagaimana Bu cara yang dilakukan perusahaan untuk memperkirakan tadi bulan April 20.000 unit yang terjual, bulan Mei 50.000 unit yang terjual. Apakah itu sembarangan? Nah, ini ada beberapa cara yang dilakukan untuk memperkirakan anggaran unit yang terjual. Yang pertama, Sales Department Estimate. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau untuk metode ini biasanya masing-masing tenaga marketing atau tenaga penjualan ini akan diminta membuat perkiraan unit yang dapat mereka jual pada periode mendatang. Angka ini baru digabungkan menjadi angka unit terjual perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, Customer Survey Method. Kalau dengan cara Customer Survey Method, perusahaan harus memiliki pelanggan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kenapa?
Karena perusahaan akan bertanya kepada pelanggan satu-satu, berapa sih jumlah unit barang yang akan mereka pesan dari perusahaan? Angka-angka tadi itu akan menjadi dasar untuk menyusun sales budget. Yang ketiga, shares of the market method. Dalam metode ini, perusahaan akan menentukan besarnya target pangsa pasar yang akan dicapai pada periode mendatang. Dan perusahaan akan menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target pangsa pasar tersebut. Yang keempat, survey of executive opinion. Kalau dalam metode ini, sales budget akan disusun berdasarkan opini dari Dewan Direksi Perusahaan. Yang kelima, Delphi Process. Metode ini dilakukan dengan cara menanyakan kepada ahli-ahli di bidangnya untuk membentuk asumsi terkait penjualan yang akan terjadi di masa datang. Setelah diperoleh konsensus dari para ahli tersebut, barulah sales budget disusun. Yang keenam, regression analysis. Kalau dalam metode ini, perusahaan akan membentuk model statistik untuk menentukan faktor apa saja yang secara signifikan berpengaruh pada penjualan perusahaan. Dan berdasarkan model regresi tadi, perusahaan dapat memperkirakan unit yang terjual. Setelah sales budget dibuat, lalu akan dibuat perkiraan penerimaan kas atau expected cash collection yang diperlukan untuk penyusunan cash budget atau anggaran kas. Ya. Nah, penerimaan kas atau cash collection ini terdiri atas penerimaan penjualan kredit yang diberikan customer atas penjualan di periode sebelumnya ditambah penerimaan penjualan pada periode anggaran saat ini. Jadi sekali lagi, cash collection atau penerimaan kas itu dari mana? Cash collection itu didapat dari penerimaan penjualan kredit pada periode sebelumnya ditambah dengan penerimaan penjualan pada periode anggaran saat ini. Balik lagi kepada contoh Royal Company. Misalkan kalau untuk Royal Company, 70% dari penjualan itu dapat diterima pada kuartal yang sama dengan terjadinya penjualan. Sedangkan 25% lainnya itu dikumpulkan pada bulan berikutnya dan 5% itu tidak tertagih. Poin ketiga yang perlu saudara perhatikan di slide yang warna marun, pada bulan April terdapat penerimaan kas yang sebetulnya ini kepunyaan dari yang bulan Maret sebesar 30.000. Jadi ketika kita mau membuat schedule terkait dengan cash collection, kita membuat sebuah tabel. Tabelnya melibatkan bulan-bulan sama seperti ketika kita membuat sales budget, bulan April, Mei, Juni, dan total dari si kuartal tadi. Tolong perhatikan di poin yang ketiga bahwa sebetulnya di bulan April ada $30.000 itu adalah penerimaan kas yang sebetulnya hasil dari penjualan di bulan Maret yang lalu. Berarti itu menjadi saldo awal, ya. Saldo awal di bulan April terkait dengan account receivable, ya. Nah, di bulan April tadi sales budgetnya totalnya adalah 200.000. Lihat poin yang kedua.
70% collected in the month of sale. Berarti 200.000 penjualan tadi itu 70%-nya atau senilai $140.000 itu kita bisa terima di bulan April. Sedangkan sisanya 25% collected in the month following sale. Itu kita bisa terima di bulan selanjutnya setelah penjualan. Dalam hal ini adalah bulan Mei. 25%-nya itu adalah $50.000. Sisanya bagaimana, Bu? Sisanya yang 5% itu tidak tertagih. Piutangnya tidak tertagih. Ya. Tabel ini menunjukkan schedule penerimaan kas untuk kuartal kedua pada Royal Company. Totalnya adalah 905.000. Yang perlu saudara perhatikan, penjualan di bulan Juni ya, 70%-nya baru diterima di bulan Juni. Sedangkan 25% dari 300.000 atau $75.000 itu nanti akan diterima di bulan Juli. Jadi ketika nanti saudara membuat schedule penerimaan kas di bulan Juli, berarti akan ada saldo account receivable yang bulan Juni sebesar 75.000. Sekarang kita beralih kepada production budget. Production budget ini disusun setelah sales budget selesai dibuat. Ya. Nah, production budget apa sih yang ada di dalamnya? Production budget ini menampilkan jumlah unit yang harus diproduksi pada periode anggaran untuk memenuhi rencana penjualan. Nah, selain memenuhi rencana penjualan, production budget juga dimaksudkan untuk menghasilkan ending inventory yang diinginkan. Ya. Nah, jadi kebutuhan produksi satu kuartal itu dipengaruhi oleh persediaan akhir yang diinginkan. Dan ketika kita berbicara persediaan, seharusnya persediaan itu direncanakan secara hati-hati. Kenapa? Karena persediaan yang berlebihan ini bisa memakan biaya dan timbul masalah penyimpanan. Tetapi kalau persediaannya tidak mencukupi, ini malah lebih parah, bisa mengarah kepada kehilangan penjualan atau malah jadinya ada produksi berlebihan pada periode berikutnya. Nah, kembali kepada Royal Company, ya. Kalau misalkan Royal Company ini adalah perusahaan dagang, bukan perusahaan manufaktur, maka setelah dibuat sales budget, yang perlu dilakukan berikutnya adalah bukan membuat production budget, tetapi membuat merchandise purchase budget atau anggaran pembelian barang. Hanya saja saya dari awal sudah menyatakan bahwa contoh yang kita ambil ini adalah perusahaan manufaktur. Nah, anggaplah si Royal Company ini dia menginginkan persediaan akhir, ya, wants ending inventory to be equal to 20% of the following month's budgeted sales in unit. Manajemen Royal Company menginginkan persediaan akhir sebesar 20% dari penjualan bulan berikutnya yang dianggarkan. Dan pada bulan Maret, 31 Maret, 4.000 unit were on hand. Maksudnya apa nih poin yang kedua? Maksud yang kedua, 4.000 unit ini adalah persediaan akhir di bulan Maret dan akan menjadi persediaan awal di bulan
April. Ketika saudara dihadapkan untuk membuat production budget, sama seperti ketika membuat budget sales, melibatkan bulan apa yang akan kita buat budgetnya dari bulan April, Mei, Juni, dan terakhir adalah total secara kuartal. Yang perlu diingat, ya, kan tadi dibilang bahwa anggaran produksi itu disusun setelah anggaran penjualan. Anggaran penjualan untuk bulan April yang ditetapkan oleh Royal Company itu 20.000 unit. Bulan Mei 50.000 unit, bulan Juni 30.000 unit. Dari mana? Ini dari slide sebelumnya. Nah, kemudian unit yang dianggarkan, ya, unit yang dianggarkan untuk dijual, ini harus ditambah dengan persediaan akhir untuk mendapatkan nilai kebutuhan, ya, nilai unit yang dibutuhkan. Nah, untuk desired ending inventory-nya itu nilainya adalah 20% of the following months budgeted sales in unit. Berarti di bulan April desired ending inventory-nya adalah 20% dari 50.000 atau nilainya adalah 10.000. Berarti total unit yang dibutuhkan di bulan April itu nilainya sebesar 30.000 unit. 30.000 unit kebutuhan di bulan April ini kita kurangi dengan persediaan awal. Adakah persediaan awal di bulan April? Oh, ternyata ada. Persediaan awal di bulan April nilainya adalah 4.000 unit kepunyaan dari persediaan akhir di bulan Maret. Berarti required production di bulan April tadi 30.000 dikurangi dengan 4.000. Hasilnya adalah 26.000. Ini tadi hasil perhitungannya ya. Jadi 10.000 ini didapat dari 20% dari total unit yang dianggarkan di bulan berikutnya. Berarti 20% dari 50.000 itu 10.000. Kemudian beginning inventory di bulan April nilai 4.000 itu dari ending inventory di bulan Maret. Ini adalah production budget yang sudah dibuat sampai dengan bulan Mei, ya. Yang perlu saudara perhatikan adalah ending inventory di bulan April itu akan menjadi beginning inventory di bulan berikutnya. Demikian juga untuk production budget di bulan Juni. Berarti, ya, beginning inventory untuk production budget di bulan Juni nilainya adalah 6.000 kepunyaan dari ending inventory di bulan Mei. Jadi nanti saudara bisa hitung sendiri, ya. Required production atau unit yang harus diproduksi di bulan Juni itu berapa dan total secara quarter berapa.